Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita bisa belajar meskipun kita belajar dari jarak jauh istilahnya. Bertemu lagi dengan Pak Chandra. Pada hari ini kita belajar matematika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa belajar dengan baik di rumah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika untuk kelas 12 SMK. Untuk anak-anak silakan nanti perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pada akhirnya nanti ada beberapa tugas yang akan kalian selesaikan. Kirimkan melalui web Sumsel Cerdas pastinya. Setelah kita adakan pelatihan pada minggu seterusnya. Dan jangan lupa berdoa, lalu jaga kesehatan, tetap semangat, meskipun kita berada di kejauhan, kita tetap selalu semangat untuk belajar. Oke, tetap semangat, SMK bisa, SMK hebat. Oke, materi pertemuan pada hari ini kita membahas materi statistika. Pada materi statistika itu ada 3 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Itu kompetensi dasar yang pertama 3.27 itu mengenai mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kajian statistika dalam masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan kajian statistika dalam masalah kontekstual. Jadi pada pertemuan kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menganalisis dan yang kedua itu menyajikannya. Nah, ini adalah beberapa contoh penyajian data. Oke anak-anak, materi statistika pada jenjang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Kita lihat alur diagram, alur konsep yang akan kita pelajari pada materi statistika. Yang pertama itu data, kemudian penyajian, selanjutnya pemusatan data, dan terakhir penyebaran data. Jadi ada 3 sub pokok yang akan kita pelajari, yaitu penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data. Namun sebelumnya kita lihat alur konsep terlebih dahulu. Setelah penyajian data, lalu tabel distribusi, selanjutnya grafik, dan kemudian histogram, poligon, frekuensi, dan pemilih. Misalnya untuk pemusatan data itu yang akan kita pelajari rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan terakhir modus. Dan pada penyebaran data, materi yang akan kita pelajari yaitu simpangan rata-rata, lalu simpangan baku, dan harga. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, kita ingat kembali ke belakang. Semasa di SMP juga sudah pernah dipelajari apa sih itu statistika. Kita ingat kembali statistika itu apa. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka. Dan hasil analisis dan pengolahan data itu disebut dengan statistik. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ingat
yaitu populasi. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi. Dan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Jadi sebuah penelitian, informasi yang kita peroleh itu dinamakan datum. Dan datum itu dikumpulkan akan menjadi sebuah data. Jadi data adalah kumpulan datum. Oke, ini sekedar sekilas mengingat kembali materi di sini. Kita kembali ke diagram alur konsep. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari bagaimana cara penyajian data. Jadi tetap perhatikan ya. Kita lanjut penyajian data. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram. Ini ada 3 diagram yang akan kita pelajari. Yang pertama diagram batang, kemudian diagram garis, selanjutnya diagram lingkar. Oke, lanjut. Pertama diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini ada langkah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu dibutuhkan 2 buah sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu dinamakan sebagai kategori, sedangkan untuk Y itu sebagai frekuensi. Biasanya diagram batang ini digunakan untuk membandingkan frekuensi. Jadi kelihatan di sini frekuensi dari kategori-kategori yang akan dipilih. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada tabel menu pada sebuah toko. Ini ada beberapa data yang dikumpulkan pada sebuah toko. Itu menu yang digemari oleh penduduk Kabupaten Patnawang saat berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Oke, di sini ada tabelnya, tabel yang sudah diperoleh. Lalu kita sajikan ke dalam bentuk diagram. Di sini kita gunakan diagram batang. Lalu siapkan dulu sumbu X ini sebagai kategorinya. Kategori di sini kita buat minuman kesukaan. Lalu sumbu Y ini frekuensinya di sini jumlah dari banyak orang yang menggemari. Oke, yang pertama sop buah, es belewah, cincau, lemon dan cola. Oke, untuk sop buah di sini ada 100 orang, jadi kita buat diagram batangnya ada 100 orang. Kemudian es belewah 120 orang, es cincau 130 orang, lalu es lemon sebanyak 55 orang, terakhir kolak sebanyak 127 orang. Nah, di sini terlihat sekali perbandingan antara kesukaan berbagai menu yang tersedia di sebuah toko tersebut. Sangat terlihat bahwa di sini yang paling sedikit itu es lemon. Oke, kembali ke depan. Itu tadi diagram batang. Kemudian diagram garis. Silakan perhatikan, tetap semangat. Oke, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Hampir sama dengan diagram batang tadi. Jadi hal yang kita perlu siapkan itu sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Namun di sini sumbu X kita nyatakan sebagai waktu, sedangkan sumbu Y dinyatakan sebagai kuantitas, nilai, jumlah, biaya, dan lain-lain. Ini sumbu X sebagai waktu, sumbu Y sebagai kuantitas. Diagram garis biasanya digunakan untuk data kontinu atau berkelanjutan. Di sini selalu bertingkat atau lihat contohnya.
Ini contohnya itu sebuah dealer mobil sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 selalu mencatat jumlah mobil yang terjual tahun sebagai berikut. Jadi ada hasil penjualan suatu dealer dari tahun 2004 hingga tahun 2010. Di sini terdapat jumlah per tahunnya. Ini akan kita sajikan ke dalam diagram garis. Kita siapkan terlebih dahulu sumbu X tahun, sumbu Y jumlahnya. Lanjut, yang pertama 2004 ada 8 garis 4 garis beri titik. Oke, selanjutnya tahun 2005 tarik garis ke jumlah 11, kita beri titik juga. Selanjutnya tahun 2006 itu sebanyak 5 tarik garis, kita beri titik kembali. 2007 oke, lanjut 2008 2009 terus ya, 2009 tarik garis jumlah 13 nih, kita beri titik. Terus 2010 tarik garis, lalu tarik garis jadi 15, kita hubungkan, kita titik. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis ya, ini hingga membentuklah diagram garis. Inilah diagram garis pada diagram yang dibuat untuk sebuah dealer mobil dari hasil penjualan yang pertama. Diagram garisnya seperti ini. Ke depan. Untuk yang ketiga itu diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas tiga bagian. Ini yang menggunakan persentase. Ini adalah contoh sudut atau derajat. Next, masalahnya berikut adalah data pekerjaan penduduk sebuah desa jika diketahui banyak penduduk sebanyak 300 orang yang menjadi. Pertama itu nelayan ada 45 orang sebuah desa. Lalu petani ada 8 orang. Kemudian pengusaha presentasi dari data tersebut kemudian sajikan dalam lingkaran. Data ini akan kita sajikan dalam lingkaran. Selanjutnya hitungan terlebih dahulu akan kalian simak yang lingkaran. Hal yang kita lakukan jumlah tiap profesi itu dibagi dengan jumlah penduduk lalu dikali dengan 100%. Ini untuk diagram yang menggunakan persentase. Kemudian jumlah tiap profesi dibagi jumlah penduduk dikali dengan 360 derajat. Ini untuk diagram lingkaran yang menggunakan sudut derajat.
Adapun cara perhitungannya seperti ini ya. Untuk nelayan sehingga diperoleh 15%. Jadi nelayan itu ada 15% dari jumlah. Kemudian petani setelah dihitung dapat 28%. Kemudian pengusaha itu ada 35%. Dan guru ada 22%. Jumlahnya 100%. Ini untuk persentase. Perhitungannya jumlah tiap profesi, misalkan nelayannya ada 45 dibagi dengan jumlah penduduk 300, lalu dikalikan dengan 5% karena 15% dan seterusnya. Itu untuk perhitungan persentase. Kemudian untuk untuk perhitungan menggunakan derajat. Menggunakan derajat itu pembagiannya sama, jumlah tiap profesi dibagi jumlah penduduk, namun dikali dengan 300. Jadi diperoleh 54 derajat. Kemudian petani oleh 100,5 dan seterusnya usaha. Jadi seperti ini untuk perhitungan derajat. Silakan diperhatikan bagaimana caranya dipelajari dan dipahami cara penyajian menggunakan persentase. Ini contoh diagram lingkaran yang pertama nelayan ya. Nelayan warna. Nah ini nelayan ada 45 orang, maka peroleh 15% dan seterusnya. Ini menggunakan persentase. Ini contoh dalam lingkaran kita hitung setelah kita hitung. Menggunakan derajat ya. Oke, kembali ke ya anak-anak, itulah tadi penyajian data dalam bentuk diagram. Ada 3 diagram yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Oke anak-anak, itulah tadi materi pada pertemuan kali ini. Sekarang kita coba untuk mengerjakan tugas. Ikut tugas untuk anak-anak, silakan kerjakan. Tugas pertama di sini disajikan sebuah diagram batang. Silakan anak-anak analisis, lalu jawab pertanyaan. Ini diagram di samping merupakan jenis olahraga yang disukai di suatu sekolah. Berapakah persentase siswa yang menyukai olahraga badminton? Silakan anak-anak cari berapakah persentasenya untuk olahraga badminton pada sekolah. Tugas kedua, di sini disajikan diagram lingkaran. Diagram ini merupakan hasil survei kepemilikan kendaraan di suatu wilayah. Yang disajikan dalam diagram lingkaran di bawah ini, pertanyaannya, berapakah banyaknya orang yang memiliki kendaraan jenis minibus apabila dilakukan survei terhadap 300 orang? Silakan kalian cari berapa banyak orang yang memiliki kendaraan jenis minibus jika survei dilakukan terhadap 300 orang. Oke, tetap semangat, silakan dikerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui aplikasi Sumsel Cerdas. Terima kasih. Oke, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan nanti tugasnya dikirimkan melalui Sumsel Cerdas dan
dan akan dapat nilai di sana. Tetap selalu semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.